Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sistem yang telah kami kembangkan dari rancangan yang telah kami buat sebelumnya, yaitu sistem administrasi kepegawaian Undiksa berbasis web. Pada sistem ini terdapat 4 user utama, yaitu yang pertama dosen, yang kedua yaitu ada pegawai, yang ketiga ada administrator surat keputusan, yang keempat yaitu ada administrator kredit kenaikan pangkat dosen. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai user, dosen, dan pegawai. Ini merupakan tampilan awal dari user, dosen, dan pegawai. Perbedaan antara user, dosen, dan pegawai terletak pada menunya. Pada menu dosen terdapat menu kenaikan kredit kenaikan pangkat untuk dosen, sedangkan pegawai tidak. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai biodata. Jadi pada menu biodata ini akan disediakan sebuah form bagi dosen dan pegawai untuk mengedit biodatanya. Untuk melakukan pengeditan biodata, klik tombol edit. Pada form edit ini akan ditampilkan beberapa buah text box yang digunakan untuk mengedit data biodata dosen dan pegawai. Misalnya saya di sini akan mengubah nomor telepon menjadi 3, kemudian update. Maka sistem akan menampilkan sebuah pesan bahwa data Anda telah berhasil diupdate. Itu untuk manajemen data dosen atau pengeditan data dosen. Kemudian akan saya lanjutkan ke bagian riwayat pendidikan. Bagian riwayat pendidikan. Pada bagian ini terdapat sebuah form yang digunakan untuk mengedit data riwayat pendidikan. Selain riwayat pendidikan, riwayat-riwayat yang lainnya juga memiliki form yang sama seperti ini, di mana terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada petunjuk dari pengisian data, kemudian yang kedua itu form penginputan data, yang ketiga ada fasilitas ekspor. Yang pertama itu saya akan jelaskan mengenai tanda tambah data baru. Pada penambahan data akan ditampilkan form seperti ini. Jadi masing-masing riwayat ini memiliki form yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Saya akan coba untuk mencontohkan cara penambahan data. Misalnya SMA, kita pinjamkan nomor ijazah 21. Misalnya seperti itu. Kemudian tanggal ijazah kita masukkan, misalnya 2009, IPK atau nilai, tahun masuk, misalnya 2007, tahun tamat 2009. Perguruan tinggi atau sekolah, negaranya Indonesia, program studi misalnya IPA, keterangan kita kosongkan. Kemudian simpan untuk menyimpan data. Jadi data yang tadi itu sudah disimpan ini. Dan untuk melakukan pengeditan data, tinggal tekan tombol edit. Maka data yang tadi kita simpan akan ditampilkan kembali. Misalnya kita rubah nilai menjadi 90, kemudian simpan perubahan tadi, maka perubahan data akan terlihat di sini. Kemudian untuk menghapus data, tinggal tekan tombol hapus. Maka sistem akan mengkonfirmasi apakah Anda ingin menghapus data tersebut. Tekan OK untuk menghapus data. Itu merupakan cara untuk melakukan manajemen data pada bagian riwayat. Kita lihat riwayat yang lain. Riwayat lain juga tampilannya sama, prosesnya juga sama. Proses penambahan datanya yang dilakukan juga sama. Itu proses untuk penambahan riwayat, baik itu riwayat pendidikan, diklat, kepangkatan, jabatan, keluarga, sertifikasi DP3, seminar, penghargaan organisasi, dan hukuman. Kemudian saya akan menjelaskan menu berikutnya, yaitu menu kredit kenaikan pangkat. Menu kredit kenaikan pangkat ini khusus dibuat atau disediakan untuk dosen. Pada menu ini terdapat 2 buah submenu, yaitu data kredit dan cetak data kendali. Pada data kredit ini, dosen disediakan fasilitas untuk menambahkan data kredit yang dimilikinya. Untuk menambahkan data kredit, hal yang pertama dilakukan adalah klik tombol tambah kenaikan pangkat. Kemudian sistem akan menampilkan sebuah form untuk penambahan data kredit. Di sini saya akan mencontohkan sebuah input data kredit yang dimiliki seorang dosen. Pertama, misalnya kita belum memiliki jabatan. Jadi dosen tersebut belum memiliki jabatan fungsional.
Kemudian pangkat atau golongannya 3A. Kemudian fungsional yang dituju adalah asisten ahli. Karena belum memiliki jabatan pada jabatan fungsional saat ini, maka pangkat golongan yang dituju harus sama dengan pangkat golongan saat ini, yaitu penata muda. Kemudian kita tentukan bulan pengajuannya, itu Agustus, kemudian tahunnya 2013. Tekan simpan untuk menyimpan. Maka sistem akan memberikan petunjuk bahwa data telah disimpan dan memberikan petunjuk untuk menginputkan angka kredit penunjangnya. Maka data yang diinputkan tadi akan tampil di sini. Di sini pada tabel ini ditampilkan bulan dan tahun pengajuan, kemudian fungsionalnya. Kemudian di sini ada 4 buah kredit penunjangnya, yaitu yang pertama ada kredit pendidikan, kemudian kredit pengabdian pada masyarakat, kemudian kredit penelitian, dan yang terakhir unsur penunjang dari ketiga kredit ini. Di sini saya akan mencontohkan untuk menambahkan data kredit pendidikan. Pada kredit pendidikan ini akan ditampilkan sub dari kredit pendidikan yang akan ditambahkan. Di sini ada berapa sub ini? Lumayan banyak. Jadi misalnya saya contohkan salah satu saja, misalnya melakukan perkuliahan dan tutorial membimbing. Untuk melakukan penambahan, klik tombol tambah ini. Maka akan ditampilkan sebuah form untuk menginputkan data kredit. Sini saya akan coba contoh inputkan dari salah satu dosen. Copy kegiatan pengajaran, misalnya ini kita masukkan di sini. Kemudian tempat instansi Undiksa semester dan tahun ajaran. Ini penting karena di sini setiap semester dan tahun ajaran itu nilai kreditnya maksimal itu 5,5. Jadi harus ditentukan baik-baik semester dan tahun ajarannya. Misalnya kita gunakan ganjil tahun ajaran 2011-2011 jumlah kredit 3. Jadi jumlah kredit ini setiap semester dan tahun ajaran tidak boleh dari 5,5. Keterangan ini misalnya tes. Kita simpan. Maka data tadi akan terlihat seperti ini. Jumlah angka kredit pada semester ganjil akan ditampilkan 3 dan jumlah total angka kredit pada yang dimiliki pada kredit pendidikan adalah 3. Misalnya kita akan menambahkan lagi. Kita tambahkan di sini misalnya kita tambahkan misalnya Undiksa, kemudian semesternya kita samakan ganjil 2011-2012. Seperti yang saya jelaskan tadi, apabila jumlah kreditnya melebihi 5,5, maka sistem akan memberikan peringatan. Dan kita tambahkan 4. Simpan. Maka akan muncul peringatan bahwa jumlah kredit pada setiap semester tidak boleh lebih dari 5,5. Itu kita harus tambahkan misalnya 2. Jika ini kita simpan, maka data akan simpan. Jadi data yang kita miliki, kredit yang kita miliki adalah 5, tidak melebihi 5,5. Misalnya kita tambahkan satu lagi, misalnya di semester dan tahun yang berbeda, kita tambahkan di sini. Tempat Undiksa, kemudian semesternya kita gunakan genap, tahun ajaran 2011-2011 jumlah kredit misalnya 5. Keterangan tes, simpan. Maka data akan tersimpan. Jadi dalam posisi yang berbeda. Seperti ini ya. Jadi ini untuk penambahan data kredit. Untuk pengeditan tinggal tekan tombol ubah ini pada bagian aksi. Misalnya ini. Ubah. Kita akan ditampilkan bagian yang ingin diubah, misalnya ini. Tes 2. Tekan tombol simpan untuk menyimpan kembali. Jadi perubahannya akan disimpan di sana. Kemudian untuk menghapus, kita tinggal tekan tombol hapus pada bagian aksi. Maka sistem akan memberikan konfirmasi apakah Anda ingin menghapus data itu. Tekan OK untuk menghapus. Jadi data yang tadi sudah dihapus. Ini untuk kredit pendidikan. Selanjutnya saya akan jelaskan untuk bagian kredit pengabdian pada masyarakat. Sama prosesnya jadi sama ya, seperti kredit pendidikan tadi, akan ditampilkan menu yang sama seperti ini.
Jadi misalnya kita menduduki jabatan pimpinan lembaga, kita tambahkan, dan kita contoh, salah satu contoh datanya saya kopikan. Misalnya ini, pengabdian pada masyarakat. Misalnya ini, pelatihan blog Uniksa. Kita tambahkan. Kemudian bentuknya, pelatihan, lokasinya Puskom, tanggalnya terserah, misalnya misalnya Juli 2013, jumlah AK misalnya 4, keterangan tes, simpan. Jadi data yang tadi itu tersimpan seperti ini. Untuk melakukan pengeditan, tekan tombol edit atau ubah, kita ubah jumlahnya misalnya menjadi. Kemudian untuk kredit penelitian dan unsur penunjang, itu prosesnya sama seperti ini. Proses baik itu proses penambahan, pengeditan maupun penghapusan. Kemudian selanjutnya saya akan jelaskan mengenai cetak data kendali. Pada proses cetak data kendali ini akan disediakan sebuah tampilan di mana user, dosen, dapat mencetak data kendali sesuai dengan data yang telah diinputkan sebelumnya. Jadi di sini ada kendali 1, kendali 2, kendali 3, kendali 4, kendali 4B, dan hasil rekapannya. Tinggal dipilih apakah mau PDF maupun doc. Jadi misalnya saya coba di sini untuk dokumen kendali 1. Kita coba buka. Jadi di sana akan terlihat kendali 1 sesuai dengan yang dimiliki. Jadi di sini jabatan golongan yang saat ini semua yang sesuai dengan dari inputkan. Jadi ini contoh tampilan kendali 1. Kemudian contoh tampilan kendali 2. Jadi tampilan kendali 2 seperti ini. Yang dituju jadi terlihat semua di sini. Kemudian dekan, fakultas, dan sebagainya itu menyesuaikan dengan jurusan atau fakultas tempat dosen tersebut bertugas. Kemudian selanjutnya kendali 3. Jadi tampilannya juga seperti ini. Untuk hari dan tanggal ini nanti diedit sendiri karena disesuaikan dengan proses pengajuannya. Selanjutnya yaitu ada kendali 4. Kendali 4 tampilannya seperti ini. Jadi semua poin yang telah diinputkan tercantum di sini. Jadi jumlahnya berapa? Nanti di sini tinggal diedit yang disetujui berapa oleh petugas yang ada di administrator setelah dokumen ini dikumpulkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada kendali 4B. Pada kendali 4B ini juga ditampilkan seperti ini. Jadi pangkat golongan sebelumnya dan yang dituju. Dan dekan dan fakultas ini menyesuaikan dengan tempat kerja dosen tersebut. Selanjutnya ada rekap. Rekap ini merupakan kumpulan dari semua form yang telah dibuat. Jadi di sana ada unsur utama dan unsur-unsur lainnya. Jadi di sini ada jumlah poinnya berapa akan ditampilkan di sini. Seperti ini tampilannya. Itu untuk kenaikan pangkat. Kemudian pada bagian admin nanti akan terlihat seperti ini. Admin kenaikan pangkat dosen. Jadi ke menunya di sini validasi data kenaikan pangkat. Kita klik, kita masukkan NIP dosen yang tadi mengajukan kredit, misalnya. Ini cari, maka akan terlihat kredit yang telah diajukan yaitu pada bulan September tahun 2013. Fungsional dituju juga terlihat di sini. Kemudian di sini petunjuknya untuk melakukan validasi, klik ikon validasi. Ada approve di sini ya. Jadi ada dua menu yaitu approve atau reject. Untuk menentukan approve atau reject, administrator dapat melihat kredit-kredit yang dimiliki atau yang sudah diajukan di sana. Misalnya sini kita klik
akan terlihat jumlah kredit yang diajukan seperti ini. Jadi ada kredit jumlahnya, apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai semuanya, maka admin dapat melakukan approve. Tinggal klik tombol approve, maka akan munculkan sebuah dialog apakah admin ingin mengapprove-nya. Oke untuk mengapprove, maka sudah approve, artinya sudah disetujui dari yang diusulkan tersebut. Kemudian pada bagian user akan terlihat bahwa data sudah divalidasi, sudah di-approve ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem surat keputusan. Pada sistem surat keputusan ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah pada bagian admin menambahkan data surat keputusan. Jadi di sini kita lihat surat keputusan. Di sana ada dua tipe surat keputusan, yaitu pertama SK jabatan khusus menangani surat keputusan jabatan struktural dosen maupun pegawai. Yang kedua itu SK kepanitiaan. Jadi khusus menangani surat keputusan keanggotaan kepanitiaan. Yang pertama saya akan coba di bagian SK jabatan. Jadi SK jabatan akan tampil seperti ini. Pada formnya kita lakukan penambahan pertama, yaitu klik tambah data SK. Pada tambah data SK ini akan disediakan form seperti ini. Jadi ada nomor urut SK berapa, misalnya 12, bagiannya misalnya rektor Undiksa, kemudian bagiannya bagian kepegawaian, kemudian tahun SK misalnya 2013 tentang jabatan kepala Puskom, misalnya seperti itu. Kemudian tempat penetapannya Singaraja. Kemudian tanggal penetapannya kita misalnya gunakan bulan Mei 2013. Seperti itu. Jabatan penetapan rektor namanya Mansudiana. Kemudian sumber dana lembaga. Jadi sumber dana ini nanti akan diintegrasikan dengan sistem keuangan yang ada di Undiksa. Kemudian bendahara ada dan simpan. Jadi data SK telah disimpan. Untuk selanjutnya diinputkan keanggotaan SK-nya. Jadi nanti akan seperti ini tampilannya untuk keanggotaan SK. Misalnya kita tambahkan nama anggota SK, misalnya sastra, misalnya ini. Kemudian sebagainya kepala Puskom, dan jumlah honornya misalnya seperti itu. Jadi ini keanggotaannya kita simpan. Jadi kita lihat sini ada anggota SK, jumlah anggota 1. Kemudian status file SK belum terlampir. Untuk melampirkan file SK, kita klik di bagian anggota SK ini, kemudian pilih file SK. Di sini hanya menerima file berformat doc. Seperti itu. Misalnya kita uploadkan, misalnya ya, kita inputkan, kemudian start. Data berhasil diupload. Setelah itu kita kembali ke bagian awal SK jabatan. Di sini akan terlihat file sudah terlampir seperti itu. Kemudian di sini kita sudah memasukkan anggota 1, kemudian kita cek di bagian user yang tadi kita lihat di bagian SK, kita cek di bagian SK jabatan, maka akan terlihat seperti ini, tentang jabatan Puskom. Karena kita tadi menginputkan tanggal mulai berlakunya SK pada bulan Mei, maka di sini dari bulan sekarang ke bulan Mei itu akan dikurangi berapa jumlah bulan, maka sekian akan ditampilkan di sini. Jadi pengambilan dana sudah ditransfer atau belum pada bulan-bulan tersebut. Jadi di sini terlihat. Kemudian kita akan melakukan transfer dana. Jadi status gaji, istilah jumlah honor dari jabatan ini kita lakukan pada bagian admin. Di sini ada surat keputusan, kemudian transaksi SK jabatan. Di sini akan tampilkan seperti ini. Kita dapat mencarinya berdasarkan nomor SK ataupun berdasarkan pegawai. Kita gunakan pegawai misalnya. Yang tadi kita inputkan, kita cari. Dia akan ditampilkan di sini pada bulan apa saja yang belum ditransfer dananya. Misalnya kita akan transfer pada bulan Agustus. Kita lakukan transfer. Di sini akan ada from transfer, kita lihat keterangannya, kemudian kita konfirmasi transaksi berhasil dilakukan. Maka pada status di sini akan terlihat bahwa data sudah tertransfer pada 16 September 2013.
Kemudian di sini pada bagian user juga akan terlihat, kita refresh dulu, bahwa dana sudah ditransfer, sehingga user dapat mengecek ke rekeningnya bahwa dana telah ditransfer. Jadi itu untuk sistem keanggotaan SK jabatan. Kemudian saya lanjutkan ke bagian SK kepanitiaan. Jadi sistemnya hampir sama seperti jabatan. Di sini kepanitiaan, cuma perbedaannya nanti pada saat penampilan dana yang belum diambil hanya sekali, karena kepanitiaan ini hanya bersifat sekali ambil, seperti itu. Kita misalnya SK jabatan. Ini untuk tambahkan dulu ya, SK kepanitiaan. Kita tambahkan. Misalnya di sini sudah ada sebelumnya, kita hapus dulu. Hapus. Jadi di sana tadi ada terlihat data tidak dapat dilakukan perubahan karena tanggal SK itu sudah disahkan. Jadi sudah melewati tanggal penetapan SK. Kita coba penambahan SK seperti ini. Berurut misalnya 32, bagian misalnya vektor undiksa, sebagian misalnya bagian perlengkapan tahun SK misalnya 2013 tentang persiapan penerimaan mahasiswa baru, misalnya seperti itu. Tempat penetapan di Singaraja. Kemudian tanggal penetapannya kita harus gunakan misalnya sekian hari di atas tanggal sekarang, karena itu yang menentukan bahwa kita bisa mengajukan pengeditan atau tidak. Dan tanggal 18 jabatan dengan rektor Sudiana, kemudian sumber dana lembaga. Ini juga nanti akan dihubungkan dengan sistem keuangan yang ada di Undiksa. Kemudian bendahara misalnya kita simpan. Jadi sama seperti tadi, kita akan menginputkan keanggotaannya. Jadi kita tambahkan keanggotaannya yang tadi, kita tambahkan sebagai koordinator, misalnya seperti itu. Jumlah honornya misalnya 500.000. Kita simpan, maka keanggotaannya akan tersimpan. Pada bagian ini, penerimaan mahasiswa baru, jadi file SK belum terlampir. Kemudian jumlah anggota sudah ditampilkan 1. Kemudian kita lihat di bagian user, cek keanggotaan SK, misalnya SK kepanitiaan. Jadi di sana dia akan terlihat keanggotaannya di bagian mana saja. Yang tadi yang diinputkan adalah persiapan penerimaan mahasiswa baru. Jadi ini di sana terlihat bahwa belum ditransfer ya, dananya belum ditransfer. Untuk itu pada bagian administrator, ketika ingin mentransfer, kita gunakan transaksi SK panitia, klik, maka akan terlihat sama seperti tadi jabatan. Kita tinggal cari nama dosen yang ingin kita transfer dananya. Misalnya ini yang tadi ya, kita cari, maka akan terlihat apa saja keanggotaan yang diikuti oleh dosen atau pegawai tersebut. Kita misalnya transfer yang tadi kita buat, yaitu persiapan penerimaan mahasiswa baru, kita transfer, maka tampil juga form transfer seperti ini. Kita konfirmasi, maka akan bahwa dana sudah tersedia atau ditransfer pada tanggal tersebut. Kemudian kita lihat pada bagian user bahwa dananya sudah ditransfer. Jadi seperti itu. Secara umum untuk SK, jadi sistemnya seperti itu. Penginputan SK, kemudian proses pentransaksi dana SK. Jadi sekian untuk presentasi atau pemaparan dari sistem yang telah kami kembangkan. Sekian dan terima kasih.